Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang ibu cintai, yang dirahmati Allah, kita berkumpul kembali, kita bertemu dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang ibu banggakan, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita akan membaca doa dan membaca ayat pembelajaran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa nura. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan membaca surat ayat pembelajaran, yaitu hari ini surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yel-yel dulu ya nak ya. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bertujuan agar kalian setelah belajar mampu mendeskripsikan pengertian daripada jujur dan hormat kepada orang tua dan guru. Serta yang kedua, mampu memahami penerapan jujur dan hormat kepada orang tua dan guru. Lalu yang ketiga, mampu menyajikan penerapan jujur dan hormat kepada orang tua serta guru. Kompetensi yang kita harapkan yaitu memahami penerapan jujur dan hormat kepada orang tua dan guru, serta menyajikan penerapan jujur dan hormat kepada orang tua dan guru. Baik, materi pokok kita hari ini yaitu jujur dan hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku, pengertian daripada jujur secara istilah bahasa Arab disebut as-sidq. Secara etimologis, kata as-sidq artinya lawan kata dari berbohong. Maka
Jujur berarti mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya tidak menambahi ataupun mengurangi dari kenyataan yang ada. Dalam materi jujur ini, untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan, maka kita sangat dianjurkan sekali, bahkan wajib bagi seorang muslim untuk selalu berbuat jujur. Dalilnya terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 77 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Namun selain ayat ini masih ada dalil-dalil yang lainnya, baik dari hadis ataupun dari ayat-ayat yang memang kita diwajibkan untuk memiliki sifat jujur dalam diri kita masing-masing. Kita akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ringkasan atau kandungan daripada ayat tersebut yaitu artinya kalau kita sudah berbuat yang tidak jujur atau kita tidak memiliki sifat yang jujur pada diri kita, maka sebetulnya Allah itu tidak menganggap kita kelak di akhirat. Allah itu tidak memberi kita bagian dari surga Allah kelak di akhirat. Allah pula tidak mensucikan kita dari dosa-dosa kita kelak di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baiknya, ayo kita terapkan dalam diri kita bersama-sama. Kita implementasikan dalam diri kita sifat jujur tersebut. Baik anakku, kapan kita harus bersikap jujur? Bersikap jujur itu harus kita lakukan setiap waktu, setiap hari, setiap kegiatan, dan apa saja yang kita hadapin, maka kita wajib bersifat jujur. Di sini Ibu bagi menjadi 4 bagian, diantaranya jujur dalam niat dan ucapan. Jujur dalam niat dan ucapan artinya untuk mengerjakan sesuatu, ingin berniat sesuatu, maka kita harus jujur. Memang dari diri kita sendiri ingin melakukan atau mengerjakannya. Jangan kita berbohong dengan niat kita sendiri. Kita mengerjakan namun kita tidak memiliki niat. Itu kita menjadi bagian dari orang yang berbohong dengan niat kita. Lalu jujur dalam ucapan, mengatakan sebenarnya apa adanya. Tidak ada tambahan ataupun tidak ada pengurangan dari perkataan kita. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Lalu yang kedua, jujur dalam memenuhi janji. Anak-anakku, pada saat kita berjanji kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita atau lingkungan kita, maka kita harus jujur. Ada niat yang sangat besar dalam diri kita untuk memenuhi janji tersebut. Kalau kita sudah berjanji tapi pada sebenarnya kita tidak memiliki niat untuk memenuhi janji kita, maka kita bukan bagian orang yang jujur. Itu bagian daripada orang yang berbohong, dan itu sangat tidak dianjurkan dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu harus benar sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ada antara lahir dan batin kita harus sama. Jangan sampai
tidak sesuai antara perbuatan lahir kita dan batin kita. Artinya, contoh secara lahiriah kita berbuat yang baik, kita menjadi orang baik, kita menjadi beribadah, sholat, tapi kenyataannya dalam batin kita menolak kebaikan tersebut, atau kita memiliki sifat-sifat yang buruk seperti syirik mungkin, atau pengen sombong dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama artinya ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Kita takut apabila Allah marah. Kita takut apabila Allah tidak meridhoi kita. Kita takut apabila ibadah kita, amal kita, perbuatan kita tidak dinilai sebagai pahala oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, seperti itu. Jadi dalam beragama pun kita harus memiliki rasa jujur dalam diri kita. Takut karena Allah, lalu cinta, taat, dan tawakal kepada Allah. Dalilnya terdapat pada surah At-Taubah ayat 75 dan 76. Selanjutnya, anak-anakku, Sayyidina Ali pernah berkata, orang yang suka berkata jujur, dia akan mendapatkan 3 perkara sekaligus, yaitu dia akan mendapatkan kepercayaan, yang kedua dia akan mendapatkan cinta, lalu yang ketiga dia mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, dari orang-orang yang menyayangi dia, dari orang-orang yang menghormati dia, karena apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan semuanya sesuai dengan kejujuran yang ada. Selanjutnya, bagian kedua yang akan kita pelajari yaitu hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku, makna perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru yaitu perilaku taat kepada orang tua yang disebut dengan birrul walidaini, atau taat kepada orang tua, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya, selama hal tersebut tidak menyalahi atau tidak mengingkari Allah, tidak termasuk kepada kesyirikan kepada Allah, maka kita wajib untuk mengikuti perintah atau larangan orang tua. Para ulama telah bersepakat bahwasanya hukum taat dan patuh kepada orang tua tersebut yaitu fardul ain, atau memang wajib yang memang dikerjakan setiap orang. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan banyak hal, yaitu dengan cara kita mendengarkan nasihat orang tua dan kita melaksanakannya, kita mendoakan orang tua, kita belajar dengan rajin di sekolah, kita sholat tepat waktu, kita berusaha untuk menjadi anak yang berprestasi, membantu pekerjaan orang tua di rumah, menjaga sopan santun saat berbicara kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua dan teman-teman orang tua, saudara orang tua, dan serta orang-orang yang memang dihormati oleh orang tua kita. Itu diantaranya wujud kita birrul walidain. Lalu untuk yang kedua, hormat kepada guru. Kita sebagai murid yang pernah menjadi murid dan kita mempunyai guru, kita wajib untuk menghormati guru. Kenapa? Karena guru sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dari guru-gurulah kita bisa memulai baca tulis. Dari guru-guru kita lah kita mampu belajar kehidupan. Dari guru-guru kita lah kita mampu bermuamalah dengan teman-teman kita di sekolah. Lalu kita belajar banyak sekali norma-norma kehidupan, norma-norma bermasyarakat dari guru kita, ilmu dunia, baik itu ilmu akhirat.
Dan satu lagi, guru merupakan pengganti orang tua kita pada saat kita berada di sekolah. Maka apa yang diucapkan oleh guru, apa yang menjadi nasihat guru, kita wajib menaatinya. Dalam garis besar, tetap selama perintah dan larangan tersebut tidak keluar dari jalur tauhid, tidak menyalahi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya nak. Perintah hormat dan taat kepada orang tua dan guru terdapat beberapa dalil, di antaranya yaitu di surah Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kandungan dari ayat tersebut yaitu bahwasanya kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada poin yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dengan bentuk apapun itu. Mendoakan Allah itu haram atau tidak diperbolehkan. Lalu yang poin kedua, kita wajib birrul walidain ke orang tua kita, apalagi pada saat orang kita sudah berusia lanjut dan tinggal bersama kita dalam pemeliharaan kita, maka baik-baiklah dalam memelihara orang tua kita. Karena perlu anak-anakku pahami, setiap manusia semakin dia naik di atas usia 40, semakin bertambah usia, maka kesabaran sang anak harus lebih besar. Karena bisa jadi manusia atau orang tua tersebut dia kembali seperti anak kecil lagi. Dia kembali seperti kita kecil, dan pada saat itulah wajib bagi kita benar-benar memelihara orang tua kita sebagaimana orang tua kita memelihara kita pada saat kita kecil. Menyayangi orang tua kita pada saat usia lanjut sebagaimana mereka menyayangi kita pada saat kecil. Mereka menyuapi kita, mereka memandikan kita, pada saat sakit mereka segera memberikan obat. Apa yang kita inginkan pada saat kita kecil, maka mereka langsung memberinya, mengabulkan apa yang kita inginkan. Begitu pula lah hendaknya pada saat mereka lanjut usia dan dalam pemeliharaan kita. Jangan pernah lupa kalau yang posisinya jauh dengan orang tua, hubungin orang tua, tengok orang tua, bagaimana kondisinya, apa yang diinginkan. Itu bentuk daripada birrul walidain kita. Dan berkata pun kita tidak boleh. Sebuah contohnya, ya anakku fulan, ambilkan Umi minuman. Lalu kita menjawab, Umi, hanya kata saja. Itu sudah tidak boleh, apalagi kita lanjutkan, Umi kan bisa ambil sendiri. Itu contoh, itu sangat dilarang sekali ya nak ya. Jadi satu ucapan saja yang dicontohkan dalam ayat Al-Quran itu tidak boleh, apalagi dengan perbuatan kita yang mungkin naudzubillahi min zalik lebih marah, atau pada saat orang tua mungkin memecahkan piring lalu kita marah, kenapa bisa pecah dan seterusnya. Jangan, hindari hal tersebut.
Karena pada dasarnya semua manusia akan menuju tua, termasuk kita. Dan kita pun tidak ingin pada saat kita tua diperlakukan seperti hal yang sama atau diperlakukan buruk oleh anak-anak kita. Maka pada saat kita membersamai orang tua kita di usia lanjutnya, kita juga tidak boleh berbuat yang buruk kepada mereka. Oke, ayat yang selanjutnya yaitu surat Luqman ayat ke-14. Ya, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan bertambah, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ayat yang kedua kandungannya yaitu yang pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Di situ jelas sekali ya, ibu dan bapak, gitu ya. Ibu dan bapak kita. Lalu yang kedua poinnya dititik beratkan kepada ibu. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah. Jadi perlu anak-anakku ketahui, pada saat ibu kita mengandung kita itu lemah, yang pusing, badannya lelah, berat membawa badan, lalu banyak sekali kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dilakukan oleh ibu hamil dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Nah, disitulah pahala bagi ibu hamil sangat banyak, dan disitu pula lah kita harus menghormati, kita harus birrul walidain, harus bersyukur kepada orang tua kita setelah kita bersyukur kepada Allah. Setelah melahirkan pun masih belum berhenti, namun ibu masih ada kewajiban selanjutnya, yaitu menyusui anak sampai dengan menyapihnya. Pada saat terlelap yang lain tidur, maka seorang ibu harus bangun terkadang. Bahkan pada saat anaknya sakit, bisa jadi seorang ibu tidak bisa tidur karena harus mendiamkan anaknya, karena harus bagaimana anaknya nyaman dalam pelukan ibu, bagaimana anaknya bisa tidur, namun ibunya rela untuk tidak tidur demi anaknya sehat, demi anaknya bahagia, demi anaknya hatinya tenang dalam pelukan ibunya. Itu kandungan ayat tersebut salah satunya. Selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Tirmizi tentang berbakti kepada orang tua, yaitu hadis Muslim nomor ke-4624 yang berbunyi, Hadatsana Sa'id ibnu Mas'ur, hadatsana Abdullah ibnu Wahab, akhbaroni Amru ibnu Haris an Yazid ibnu Abi Hubaib anna Na'iman maula Ummi Salamah hadasuhu ana Abdillahi abdi Umar abdi Asim qala aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka ala hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtagi ajra minallah qala na'am qala farji ila walidayka fahsin suhbatahuma, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Haris dari Yazid bin Abu Habib bahwa Naim budak Ummu Salamah menceritakan kepadanya
Abdullah bin Amr bin As berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, aku baiat, aku berjanji, maksudnya ya, aku berjanji setia dengan Anda wahai Rasulullah, seperti itu, akan ikut hijrah kemanapun Nabi berhijrah. Aku akan ikut hijrah dan ikut berjihad karena aku mengingini pahala dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu menjawablah budak tersebut, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya, iya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi bersabda, Pulanglah kamu kepada orang tuamu, lalu berbaktilah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Jadi, artinya di situ seorang budak tersebut yang ingin ikut hijrah kepada Nabi, ingin ikut jihad bersama Nabi, kemanapun Nabi pergi ingin mengikuti karena ingin pahala dari Allah. Tapi Nabi Muhammad menolaknya. Karena kenapa? Baktinya kepada orang tuanya, lalu perlindungannya kepada orang tuanya itu lebih dibutuhkan, dan pahalanya sama dengan pahalanya yang berjihad bersama Nabi atau yang berhijrah bersama Nabi. Oleh karena itu Nabi menyuruhnya untuk kembalilah kepada orang tuamu. Jadi nak, berbakti kepada orang tua itu sangat besar sekali pahalanya. Yaitu selanjutnya, kalau kita berbakti kepada orang tua, apa sih hikmahnya? Apa sih keuntungan yang kita dapat sebetulnya? Apakah kita memang hanya perintah saja lalu kita tidak mendapatkan apa-apa? Tidak. Jangan khawatir. Di antara hikmah daripada yang hormat kepada orang tua dan guru, yaitu menjadi kunci kita masuk surga. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho orang tua, dan mendapat ridho guru. Selanjutnya, mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah, sebagaimana pahala dalam berjihad dan juga pahala dalam berhijrah. Memberi ketenangan dalam hati kita dan jiwa kita, sehingga tidak ada rasa bersalah dalam diri kita. Mungkin sesekali kita pernah naudzubillah ada yang melawan kepada orang tua, tapi setelah itu hayhata, nggak akan tenang hatinya karena dia terbayang-bayang oleh kesalahannya. Sebelum berangkat ke sekolah contohnya, marah-marah dulu dengan orang tuanya karena minta tambahan uang jajan contohnya. Lalu sampai sekolah dia tidak akan merasakan tenang. Karena kenapa? Karena dia menyadari bahwasanya dia memiliki kesalahan kepada orang tuanya. Jadi kita hindari banyak hal perilaku yang tidak baik kepada orang tua kita agar kita tenang jiwa kita, hati kita. Begitu pula kepada guru kita. Karena ridho seorang guru akan mempengaruhi bagaimana kemanfaatan daripada ilmu yang kita dapat dari guru kita tersebut. Apabila guru kita ridho sepenuhnya kepada kita, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, baik itu agama, baik itu ilmu dunia, itu akan sangat bermanfaat. Bukan hanya ilmu pendidikan agama Islam, tapi ada ilmu matematika, ada ilmu sosial, ada ilmu yang lainnya. Jadi anak-anakku, hendaknya kita mencari keridhaan guru kita agar ilmu yang kita dapatkan kelak itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, di sini ada soal-soal latihan. Silakan bisa kalian latihan untuk mengerjakan sehingga bisa mengukur seberapa tingginya, seberapa kita bisa memahami dari pelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bagi anak-anakku seluruhnya. Semoga
Kalian menjadi generasi-generasi masa depan yang cemerlang, yang bisa menguasai dunia dan menguasai akhirat dengan Al-Quran, dengan hadis, dan dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama masa pendidikan kita. Wal'afu minkum, ibu memohon maaf apabila ada kurangnya, salahnya. Jazakumullah khairan katsira. Semangat selalu dalam mencapai cita-cita. Sekian, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.